Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang analisis data seperti yang sudah dijelaskan pada minggu yang lalu, di mana materi yang kita pelajari adalah analisis data tentang Microsoft Excel, pengolahan Microsoft Excel, dan jenis-jenis data dalam Microsoft Excel. Satuan ukuran data, interpretasi data, analisis data, juga sejarah tentang spreadsheet. Mana spreadsheet ditemukan pada tahun 1979 oleh Bob Frampton dan Dan Bacon. Yaitu sekilas materi-materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang workbook atau Microsoft Excel, bagaimana cara membukanya, bagaimana cara menyimpan dokumen yang sudah kita kerjakan, juga bagaimana cara membuat workbook itu sendiri di dalam aplikasi Microsoft Excel tersebut. Pertama kita akan membuka icon atau aplikasi dari Microsoft Excel. Ini adalah Microsoft Excel 2016. Langsung saja kita klik icon berwarna hijau dengan tanda X di depannya. Ya, setelah kita klik, maka akan tampil sebuah tampilan di Microsoft Excel, yaitu blank workbook. Nah, blank workbook itu adalah lembar kerja yang masih kosong. Nah, lembar kerja yang masih kosong ini yang akan kita buat, kita jadikan dokumen dalam praktek Microsoft Excel. Langsung kita klik saja, klik 2 kali agar bisa masuk ke tampilan. Dan ini dalam menu-menu dalam Microsoft Excel, file, ada home, insert, ada page layout. Terdapat beberapa atau bahkan banyak sekali menu-menu dalam page layout. Lalu ada formula, ada auto sum, trace and reuse, financial, logical text, dan sebagainya. Ada menu data, akses, dan sebagainya, review, view, dan tell me what you want. Maksudnya adalah kita dapat mengetikkan di menu ini apa yang kita inginkan, seperti itu. Ya, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel atau workbook Microsoft Excel. Ini yang dinamakan dengan spreadsheet atau lembar kerja. Nah, spreadsheet ini terdapat beberapa kolom atau sel seperti yang sudah kita pelajari dalam buku panduan lembar kerja siswa. Dalam lembar kerja spreadsheet di sini terdapat banyak sekali kolom. Nah, ini dinamakan kolom kotak-kotak ini. Nah, sedangkan garis-garis putus yang memisahkan antar kolom dinamakan dengan row. Nah, di sini ada A, B, C, D, dan sebagainya, itu dinamakan dengan sel. Misalkan sel A2, berarti pada huruf A bertempat pada nomor 2, itu dinamakan dengan sel A2. Dalam tampilan workbook spreadsheet Microsoft Excel terdapat 3 tampilan. Di sini ada 3 tampilan yang bisa kita gunakan atau kalian gunakan. Yang pertama adalah normal atau tampilan dalam bentuk normal, yaitu seperti ini, tampilan normal dari workbook Microsoft Excel. Yang kedua adalah ini page layout, tampilan dari page layout. Maksudnya apa? Tampilan page layout ini dia tampilannya terpisah-pisah antar lembar kerja. Contohnya seperti ini. Nah, tampilan lembar kerja workbook dari Microsoft Excel, jika tampilannya berbentuk file layout atau page layout, akan menjadi beberapa bagian seperti itu. Dia ada 2 bagian yang terpisahkan oleh garis pemisah atau head white space. Lalu yang ketiga adalah bentuknya itu bentuk review, bentuk dari
packnya pack review, pack brick review. Kita klik. Nah, di sini akan tampil kecil seperti ini. Dari sel A sampai 40, bahkan sampai AH, sampai AGA dan seterusnya. Ini digunakan ketika kita membuat lembar kerja dalam workbook dalam jumlah banyak. Kita bisa mengeceknya dengan pack brick review seperti itu. Baik, kita akan kembali kepada tampilan atau jendela yang normal. Klik. Nah, ini adalah jendela normal. Nah, ini lembar kerja dari Microsoft Excel. Nah, kita sebelum membuat atau memulai dokumen yang akan kita buat, kita akan pertama-tama membuat settingan ukuran dari lembar kerja yang akan kita buat. Yang pertama adalah dengan cara klik pack layout. Pack layout, kita klik, lalu pilih size. Nah, di sini ada beberapa ukuran, ada A4, A5, letter, legal, eksekutif, A3, ledger, dan more paper size. Kita akan menggunakan settingan A4. Nah, jadi lembar kerja di sini ada terlihat garis ya. Ini adalah batas lembar kerja atau kertas dalam printout yang akan keluar dari bagian lembar yang akan kita cetak, atau batas lebar dari A4 itu seperti ini ya, segini. Setelah kita ukur size, kita bisa mengukur margin berapa senti, normal, weight, dan row itu ada top maksudnya atas. Kalau topnya atas itu 1,91 cm, left kiri 1,78 cm, bottom atau bawah 1,91 cm, right atau kanan 1,78 cm, dan footer, header dan footer ini maksudnya yang berada di atas, bisa untuk judul atau yang lainnya. Ini adalah tampilan normal. Kita akan menggunakan tampilan pack layout agar mudah untuk dipahami. Kita klik di sini pack layout. Nah, ini adalah tampilan dari pack layout. Header itu yang maksud di sini. Headernya berapa senti? Header di sini ada 1,27 cm dan 1,2 cm ya. Ini adalah judul. Misal kita akan membuat judul di sini daftar, kita hapus dulu. Sini kita tulis daftar hadir siswa SMP Mampa Ulsan. Kita bisa rubah fontnya dengan cara di blok tulisannya akan kita rubah, lalu klik home, dan di sini kita bisa memilih huruf-huruf yang kita inginkan. Ada banyak sekali pilihan huruf-huruf di sini. Dan pilih Berlin Sun Fem. Ya, akan tampil besar seperti ini. Lalu ukurannya kita bisa rubah di misalkan 14 judulnya agar lebih besar. Di sini dapat kita lihat bahwa judulnya tidak muat atau tidak space tidak mencukupi untuk tulisan yang kita buat. Kita bisa melebarkan bagian ke bawahnya seperti itu, agar space di sini dapat sesuai atau dapat menyesuaikan dengan tempat yang tersedia. Lalu kita tulis di sini nomor, kita geser nama, lalu kelas, selanjutnya misalkan alamat
lalu terakhir nama sekolah. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa space dari tulisan nama sekolah tidak mencukupi dari sel yang E. Agar bisa mencukupi, kita bisa menggeser atau melebarkan sel E ini agar sesuai dengan tulisan yang kita buat. Caranya adalah tempatkan kursor kita di sel E sampai kursor berubah menjadi tanda seperti ini. Lalu kita tahan di keyboard dengan mengklik sebelah kiri, tahan, geser ke sebelah kanan, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, seperti itu. Lalu terakhir lokal. Di sini kita bisa tuliskan angkanya 1, lalu bisa kalian enter 2 itu. Untuk membuat tulisan yang lebih cepat, kita bisa memblok angka tersebut, lalu kita taruh kursor di bagian sini, di sini sampai kursor berubah menjadi tanda panah dengan warna solid. Setelah itu kita klik di mouse sebelah kiri, tahan dan tarik ke bawah. Itu akan otomatis. Nah, seperti itu. Itu cara membuat angka dengan cara yang lebih cepat. Lalu nama misalkan kita tulis di sini Agus, enter, nama misalkan, atau tambahan terakhir sebagai contoh misalkan Mutia misalkan, kelas 7A, 7B dan 7E misalkan, alamat Sanan Gonca. Nah, di sini sama seperti tadi, space-nya tidak muat, kita bisa lebarkan di sel yang D, mendapatkan kursor di sel D, klik kanan di ujung kursor, klik lalu tahan, kalian bisa geser, disesuaikan dengan kebutuhan pas. Nah, seperti itu agar space-nya mencukupi. Untuk mengcopy alamat atau alamat Sanan Gondang, kita bisa meletakkan kursor di bagian ujung sama seperti yang angka. Setelah kursor berbentuk silang 4 dengan warna split, kita bisa klik kanan di mouse, lalu kita tarik ke bawah. Nah, itu akan tercopy secara otomatis namanya. Lalu nama sekolah SMP Mambaul. Nah, di sini juga tidak mencukupi space-nya, kita bisa lebarkan lagi sel yang E sesuai dengan kebutuhan. Lalu lokal misalkan Pondok Pas seperti itu contohnya. Nah, di sini juga tidak mencukupi, kita bisa lebarkan sel yang F. Pondok P ini sama, kita tarik ke bawah, kita sama juga ini ya. Ini adalah contoh cara membuat workbook atau spreadsheet dalam Microsoft Excel. Lalu setelah kita buat tulisan dalam Microsoft Excel, kita bisa menambahkan garis-garis agar saat dicetak atau di print out terlihat garis pemisah antar sel. Bagaimana caranya? Kita pergi ke menu dalam home. Di sini ada menu tentang border, ada bottom border, top border, left border, right border atau no border. Untuk bottom border itu adalah membuat garis hanya untuk bagian bawah.
Untuk top border bagian atasnya, left border sebelah kiri, dan right border sebelah kanan. Dan no border itu tanpa garis atau untuk menghilangkan garis. Lalu untuk all border itu semua sel yang sudah kita blok atau sudah kita seleksi itu akan terdapat garis sesuai dengan sel-selnya masing-masing. Lalu ada outside border. Outside border itu digunakan untuk membuat garis hanya di bagian pinggir atau bagian luar kotak yang sudah kita seleksi. Lalu ada tick outside border, ialah garis yang berada di luar atau berada di samping kanan, kiri, atas, dan bawahnya tercetak tebal, seperti itu. Lalu lanjut ada bottom double border, membuat garis di bawah dengan dua garis. Tick bottom border, garis bawah bercetak tebal. Top and bottom border, garis atas dan bawah juga bercetak tebal. Top and tick bottom border, yang atas dan bawah berbeda, yang atas itu tidak tebal dan yang bawah tercetak tebal. Lalu top and double bottom border itu membuat garis atas dan bawah, hanya saja yang bottom atau yang bawah terdapat dua garis. Nah, di sini kita akan memilih all border agar semua sel yang kita seleksi atau kita blok terdapat garis pemisahnya. Kita klik. Nah, di sini tampilannya akan berubah. Setiap sel akan terpisah oleh garis-garis dari border ini. Lalu, untuk merapikan tampilan dari workbook atau lembar kerja yang kita buat, kita bisa merapikannya. Contoh, bagian judul atas ini kita buat berada tepat di tengah sel atau di tengah kolom. Caranya adalah dengan mengklik menu di atas ini. Sini ada alignment, ada middle alignment, di sini ada center, ada left, region left atau region right, seperti itu. Kita klik yang center. Nah, di sini akan berubah posisi nomor nama kelas berada tepat di tengah. Begitu juga ketika kita akan membuat angka ini berada di tengah, kita cukup mengklik center alignment ini. Kita klik. Nah, di sini akan berubah semua tepat berada di tengah-tengah gitu. Ini adalah tampilan workbook yang sudah kita buat. Sebagai contoh, ketika kita akan membuat garis pinggir-pinggir ini bercetak tebal, kita bisa klik border dan kita pilih tick outside border, maka bagian pinggir akan tercetak dengan garis tebal. Kita klik. Nah, di sini tampilannya akan berubah menjadi tebal bagian pinggir dari workbook atau dari lembar kerja yang kita buat. Setelah kita membuat workbook, langkah selanjutnya adalah menyimpan lembar kerja yang sudah kita buat. Caranya dengan pertama klik file, lalu pilih save as. Di sini ada save as, open, dan new. Kita pilih save as. Setelah kita pilih save as, kita cari tempat atau space untuk menyimpan dokumen kita. Klik browse. Nah, nanti akan masuk ke Windows Explorer. Nah, kita di sini dapat menyimpannya di tempat yang kita inginkan. Contoh di Munif E, lalu kita klik SMPMA, kita tekan,
kita rubah nama file yang akan kita simpan, daftar hadir. Setelah selesai, kita klik save. Nah, maka workbook kita ini sudah tersimpan dalam file atau direktori yang ada di komputer kalian. Setelah selesai membuat dokumen, kita akan menutup atau mengakhiri lembar kerja workbook ini. Untuk mengakhiri, kita dapat melakukannya dengan dua cara. Yang pertama adalah klik file, lalu kita scroll ke bawah, kita pilih close. Nah, akan keluar workbook yang sudah kita buat. Dan cara yang kedua adalah dengan menghilang atau close bagian workbook kita di bagian kanan atas, hilang ini dengan kita cara klik, maka workbook kita akan selesai. Lalu ketika kita akan membuat atau ketika kita akan membuka file yang sudah kita simpan, kita bisa mencarinya di file di direktori di Explorer. Karena adalah dengan mengklik file Explorer dengan ikon kuning, klik, akan tampil file Explorer yang ada di komputer kita. Kita bisa mencarinya yang tadi kita simpan di direktori univ-e. Kita klik, lalu klik double klik dalam SMPMH, dua kali klik, dan kita pilih daftar hadir dengan mengklik dua kali. Nah, akan tampil workbook atau lembar kerja yang sudah kita buat di awal tadi. Itu adalah materi dari Microsoft Excel, cara membuka, membuat, dan menyimpan worksheet atau workbook kita dalam direktori penyimpanan yang terdapat di dalam komputer. Nah, dalam lembar kerja terdapat ada tulisan nomor nama yang dimaksud dengan data input text. Lalu angka yang tertulis ini ada 1 sampai 10, sedangkan data input number sama dengan seperti angka 7A, 7B, 7E. Nah, angka 7 dalam sel C 2 sampai 4 terdapat kombinasi, yaitu input data input text dan data input number. Seperti itu. Cukup sekian ulasan tentang dasar-dasar membuat workbook dalam Microsoft Excel. Insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan pada materi dan kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum.